Salam Pancasila, merdeka. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Begitu masifnya kerusakan yang ditimbulkan akibat pemalsuan nasab para Habib Pahlawi, imigran Yaman yang dibawa oleh pemerintah kolonial untuk menundukkan dan merusak mental para pejuang di masa lalu. Begitu masifnya akibat dari pengakuan nasab palsu mereka, baik dalam perspektif nation interest maupun dalam perspektif agama, yaitu Islam, maupun yang lebih kecil skupnya, yaitu level Nahdiyin. Dan alhamdulillah hampir 2 tahun ini arus kesadaran atas fakta palsunya nasab para Habib Pahlawi ini semakin meluas. Namun demikian, perluasan dari arus kesadaran ini masih sering terganggu dengan adanya beberapa kenyataan. Yang saya maksud adalah kenyataan bahwa banyak kiai, gus, tuan guru, ustadz yang membutakan hati dan pikirannya dari kenyataan ini dengan terus mengakui, menemani, dan mendukung klaim nasab palsu para Habib Pahlawi. Begitu juga berlaku untuk beberapa oknum politisi, beberapa oknum aparat negara, dan beberapa artis. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau kita bersama-sama menyerukan bahwa siapa saja, baik itu politisi, baik itu artis, baik itu ustadz, gus, ulama, aparat, yang hari ini masih mau duduk bersama dengan Habib, maka kita serukan, mari kita serukan bersama-sama boikot, jauhi. Karena mereka menolong orang atau sekelompok orang yang nyata-nyata telah merusak kebangsaan kita dan merusak agama Islam dan merusak Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi gus, kiai, politisi, artis yang masih mau satu majelis dengan Habib, mari kita serukan masyarakat untuk memboikotnya. Dan ini berlaku sampai para Habib itu membubarkan Rabithah Alawiyah dan menyatakan diri mengaku di depan publik sebagai bukan keturunan Rasulullah SAW, dan menyatakan berhenti mempelajari buku-buku, kitab-kitab, ajaran-ajaran para leluhur Habib Pahlawi yang hari ini nyata-nyata terbukti merusak Islam, bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, rasis, penuh khurafat dan halusinasi, dan membodohkan masyarakat. Itu ya, batasannya itu. Sampai Habib itu mau mengaku dirinya bukan keturunan Nabi secara institusional dengan membubarkan Rabithah Alawiyah dan menyatakan setia kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta meninggalkan ajaran leluhur mereka yang merusak itu, maka wajib hukumnya kita semua yang punya hati nurani, yang masih beriman kepada hari akhir, kepada Tuhan, kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada takdir,
untuk menjauhi, untuk tidak satu majelis, untuk tidak bekerja sama. Gitu. Dan bagi siapa saja, sekali lagi, yang masih mau bekerja sama, yang masih mau bermesra-mesra, mau politisi, mau aparat, mau artis, mau tuan guru, gus, kiai, mari kita jauhi juga. Mari kita boikot. Itu ya. Supaya arus kesadaran masyarakat tidak terhambat oleh oknum-oknum tersebut. Di atas segalanya, Presiden sudah memberi contoh kepada kita bahwa rakyat itu nomor satu, bahwa umat itu nomor satu. Kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kepentingan negara, apalagi bagi orang yang beragama, Islam khususnya, kepentingan Islam itu harus nomor satukan. Oknum-oknum politisi, artis, tuan guru, gus, kiai, dan yang lain-lain itu, mereka masih mau duduk dengan Habib, masih mau bekerja sama dengan Habib. Itu semata-mata karena mereka sekedar mempertimbangkan kepentingan duniawiah. Mereka melupakan kepentingan akhirat. Mereka melupakan tanggung jawab akhirat. Tentu mereka punya apologi, punya alasan-alasan palsu untuk membenarkan tindakan-tindakan mereka yang pengecut itu. Jadi, saatnya juga kita beri pelajaran kepada mereka semua. Kebenaran harus disampaikan meskipun pahit. Kebenaran bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi, itu qat'i berdasarkan hasil tes DNA. Dan ini juga sebagai bentuk tanggung jawab kita, bentuk kasih sayang kita kepada seluruh siapa saja. Karena siapa saja yang duduk bersama, yang bekerja sama dengan kejahatan, dengan kegelapan, yang membahayakan bangsa dan negara bahkan agama, maka sesungguhnya mereka adalah bagian dari penjahat itu sendiri. Dan kita serukan yang begitu-begitu, oknum-oknum begitu, para pengecut itu, bertobatlah segera. Saya tidak henti-henti dan tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, bertobatlah segera, sebelum azab dari Tuhan Yang Maha Kuasa mendatangi kalian. Jadi, ini harus kita sampaikan sekali lagi sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab kita serta kasih sayang kita kepada sesama makhluk Tuhan. Para Habib segeralah bertobat, para pendukung Habib juga segeralah bertobat. Mukibul, bertobatlah. Sebelum azab Tuhan menyergap kalian dengan tiba-tiba. Tuh. Bukti apa lagi yang kalian inginkan setelah adanya data-data haplogrup DNA para Habib yang tidak ada yang J1. J1 itu Quraisy. Rasulullah itu Quraisy. Maka pasti Rasulullah itu J1. Mereka nggak ada yang J1. Kebanyakan mereka haplogrupnya G, mayoritas G. Keturunan Yahudi Kaukasia, Yahudi KW, Yahudi ke-13, Yahudi bukan keturunan Nabi Yakub, dari Kaukasia, yang dalam konteks Habib itu bermigrasi kemana-mana ke beberapa titik, kemudian sebelum ke Yaman mereka bermigrasi ke India. Ya ini kita ada di persimpangan. Kita berpihak kepada cahaya, kepada kebenaran, atau kepada kegelapan, kepada kejahatan. Ya terserah aja. Dan kayaknya Tuhan tidak terlalu memberi waktu lama. Paling lama ya 3 tahun lah. Tuh. Dan contoh-contoh sudah banyak bagaimana kejadian-kejadian yang memilukan, yang terkait dengan apa itu, pengingkaran atas kebenaran ini. Ada rombongan Sakera yang dulu nantang-nantang saya itu pulang dari ngawal si penyanyi Syekh itu kecelakaan, ya kan? Ada kiai yang baru ceramah meninggal, ya kan?
Dan yang kemarin ngumpulin HP udah saya peringatkan, sebelum ini tidak pernah ada banjir, kena banjir, ya kan? Bagi yang ngikuti pasti tahu yang saya maksud. Baru banjir ini. Baru banjir itu baru peringatan pertama. Nanti kalau ditenggelamkan Allah gimana? Bagaimana Allah menenggelamkan Qarun? Mohon maaf, mohon ampun, mohon ridha. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Dan kuncinya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salam Pancasila, merdeka.